kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Saya telah mendapatkan satu penghargaan, juga memenangkan 3 perkara perdata. Sebagai kuasa hukum mewakili Disnaker Trans. Jadi kalau untuk OPD yang digugat, semuanya tahapan memiliki tantangan masing-masing sih gitu. Menitik beratkan pada materi yang kita paparkan. Ada juga dewan juri yang menitik beratkan pada tips and trik kita. Prestasi ini di luar tupoksi. Artinya bukan kegiatan yang dilakukan secara berulang, jadi harus ada inovasi dari kita. Waduh, ini menerolang ya. Halo Kang Teteh, Assalamualaikum. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah Teteh, Akang Teteh. Wah, kembali lagi sama saya Farisa dari BKD Jabar. Hari ini kita ada kedatangan tamu istimewa. Yang kemarin dapat penghargaan. Ini kemarin sempat ada kegiatan anugerah PNS berprestasi. Salah satunya adalah penyelenggaraan IOTM atau PNS berkinerja terbaik tahun 2024. Nah, pada acara itu ada 2 ya Teh ya. Kemarin itu ada IOTM sama PNS berprestasi. Nah, ini ada Teteh Nisha Yuliana Hidayat SIPSHMH. Wow. Perkenalkan. Beliau ini dari Setda Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat ya Teh ya? Betul. Oke. Wah, Akang Teteh, kita cari tahu dulu seperti apa nih Teh? Teh Nisha sekarang bekerja di sana sebagai apa jabatannya? Terus kegiatan seharinya seperti apa? Ya, baik. Perkenalkan, saya Nisha Yuliana Hidayat dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, jabatan Analis Perkara Peradilan. Waduh, berat banget ya. Oke, Teh Nisha, kemarin itu saya tadi udah spill ya. Teteh ini mendapatkan PNS berkinerja terbaik untuk triwulan 3 ya Teh ya? Betul. Nah, oke. Sebenarnya kalau ajang yang dilaksanakan BKD ini kan setiap triwulan ya Teh ya? Nah, kemarin itu sebenarnya untuk pertama kalinya atau sudah berapa kali mengikuti? Jujur ini yang kedua. Yang pertama itu saya ikut tahun 2022, namun terhenti di tahap upload YouTube. Itu saya nggak tahu sih kenapa nggak lanjut. Mungkin lebih mungkin meng-explain prestasinya mungkin terlalu global, kurang fokus kayaknya sih di situ. Wow, oke. Untuk tahun 2024 ini pada akhirnya berhasil ya Teh ya? Alhamdulillah. Menjadi juara atau terpilih sebagai PNS berkinerja terbaik. Teh, terus kemarin tuh inovasi atau karya atau prestasi yang diajuin tuh apa? Itu untuk periode Juli sampai dengan Agustus 2024, saya telah mendapatkan satu penghargaan, juga memenangkan 3 perkara perdata. Penghargaannya sebagai kuasa hukum Disnaker Trans dalam memperjuangkan hak 1.142 buruh untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Juga saya telah memenangkan 3 perkara perdata, 2 perkara sekaligus terkait sengketa aset yang terletak di Kabupaten Bogor melawan PT Sentul City pada tingkat kasasi. Jadi dia PT Sentul City ini menggugat 2 perkara, hanya beda persil. Jadi ada 2 perkara yang dia ajukan. Kemudian dua-duanya dimenangkan oleh kita pada tingkat kasasi. Juga yang terakhir, yang keempat itu perkara yang saya menangkan pada tingkat banding melawan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah perkara aset yang terletak di Jalan Merak, Kota Bandung. Gitu. Waduh, ini menerolang ya. Tapi Teteh luar biasa. Itu sebenarnya ternyata aku baru tahu juga kalau ternyata PNS itu bisa berdampak besar sekali buat masyarakat. Alhamdulillah, iya. Wow, gila, seribuan orang ya pada akhirnya mendapatkan tunjangan hari raya. Memang jadi ada perusahaan yang menggugat kita keberatan atas diterbitkannya sanksi administrasi yang diterbitkan oleh Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat gitu. Karena mereka katanya kan COVID ya waktu itu gugatannya tahun kalau nggak salah 2023. Jadi kan THR-nya itu yang tahun 2022, jadi katanya dia keberatan karena COVID, jadi pendapatannya berpengaruh pada tunjangan hari raya. Jadi katanya dia nggak sanggup untuk memberikan THR gitu.
Atau kok peran Biro Hukum ini berarti apa nih Teh? Sebagai kuasa hukum mewakili Disnaker Trans. Jadi kalau untuk OPD yang digugat, kalau misalkan mereka ingin diwakili oleh kita sebagai kuasa hukum, bisa meminta permintaan pendampingan upaya hukum gitu. Betul. Tapi karena kalau biasanya jago banget ini. enggak sih Teh, kalau jago ya bisa karena biasa aja gitu. Karena selalu Teh, kalau aku orang hukum tuh jelimet ya menurut aku ya, kayak kata-kata aja bisa dipermasalahin. Iya betul, iya kan? memang. Tapi memang detil orang-orang hukum Teh. Iya. Alhamdulillah kita belajar dari yang ada aja pengalaman dari senior juga. Mereka memberikan kita wejangan dan ilmu-ilmu yang lebih baik buat para juniornya gitu. Wah, iya. Jadi untuk OPD yang misalnya ada permasalahan hukum, terutama apapun ya Teh, perdata, misalnya pidana juga ya, bisa ke Biro Pidana Hukum. kebetulan kita tidak, jadi perdata dan tata usaha negara. Untuk pidana yang sifatnya tipikor, apalagi itu biasanya diserahkan oleh lawyernya masing-masing biasanya. Jadi kita hanya bagian perdata dan tata usaha negara. Kalau yang ini, yang THR itu perkara tata usaha negara. Wow. Bener, kagak main-main, dampaknya memang nyata itu untuk masyarakat. Terus kita balik ke IOTM nih Teh, atau PNS Berkinerja Terbaik. Kalau persiapan yang dilakukan Tehnisha kemarin mengikuti IOTM ini gimana? Persiapan ya mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh BKD. Yang pertama menyiapkan video YouTube dengan durasi kurang lebih 1 menit yang menjelaskan mengapa kita layak menjadi pegawai yang berkinerja terbaik. Juga tahap selanjutnya mempersiapkan presentasi yang akan dipaparkan kurang lebih selama 3 menit gitu. Oke. Berarti kalau di Antek kan ada 2 tahap sekarang, namanya tahap rumpun ya Teh ya, terus tahap provinsi. Iya. Nah, kalau bedanya apa sih Teh menurut Teh? Kayak mungkin jangan-jangan lebih sulit rumpun gitu daripada provinsi gitu nggak? Semuanya tahapan memiliki tantangan masing-masing sih gitu. Walaupun yang ada tahap presentasi kan kayaknya terkesannya lebih mudah, tapi kan ada waktu menunggu giliran panggilannya itu ya tetap harap-harap cemas gitu. Pada saat waktu itu juga saya acara kan misalkan jam 8 acara, terus kemudian kalau nggak salah selesai jam 12 pembukaan dan lain sebagainya sejam, ternyata saya baru terpanggil jam 11 lebih. Jadi kan lumayan harap-harap cemasnya tetap lama gitu ya untuk terpanggil untuk presentasi doang gitu. Ada sidang dulu itu ya. Lebih dari sidang Teh, vibes-nya tetap beda. Oh iya bener sih, walaupun online ya Teh ya. Tetap nunggu gitu. Aduh, saya bagus nggak ya nanti, takutnya ngomongnya gimana gitu. Teh, kalau tahap rumpun maupun tahap provinsi penilaiannya udah di eksternal ya udah? Ada eksternal kalau nggak salah. Kalau yang rumpun itu ada dari BKN Kanrek, kalau tingkat provinsi dari BKN Kanrek, dan ada 2 profesor dari universitas terkemuka di Bandung. Gitu. Ih Teteh meni sararieun tuh asa sidang ya Iya betul, asa sidang, asa ujian tesis juga gitu kan. Ada 2 profesor dari kampus gitu kan. Biasanya mereka menggali tentang apa nih Teh? Ada beberapa, mereka memiliki point of view masing-masing ya. Ada juri yang menitik beratkan pada materi yang kita paparkan. Ada juga dewan juri yang menitik beratkan pada tips and trik kita dalam menempuh prestasi yang sudah kita laksanakan. Juga ada dewan juri yang random aja gitu pertanyaannya, kayaknya lebih di luar dari konteks itu, kayaknya lebih ke pertanyaan psikologi kali ya itu tipenya. Gitu. Jadi sih menjebaknya pertanyaannya. Iya, gitu. Aduh ini kok di luar ya pertanyaannya, atau ini kayaknya psikologis deh gitu. Jangan-jangan yang nggak kita siapin. Iya betul, makanya. Tapi kalau Teteh ikutan yang kemarin IOTM itu ada persiapannya nggak Teh? Persiapannya nggak ada sih Teh. Ya itu aja sih, kayak materi yang prestasi yang kita itu lebih fokusnya ke situ. Kalau misalnya buat Akang Teteh yang pengen ikutan IOTM, sebenarnya ada ini ya Teh, ada beberapa pertimbangan. Nih aku dapat bocoran nih dari tim kinerja. Kalau misalnya IOTM ini disarankan oleh aplikasi ya Teh ya. Misalnya kita boleh yang pertama kita memasukkan prestasi kita. Nah, terus kemudian ada juga yang memang kemudian dipilih oleh tingkat perangkat daerahnya, betul. Nah, ternyata ada generate indeks komposit, diantaranya adalah
25% nilai kinerja yang didapatkan dari TRK, kemudian kuesioner itu 50%, dan vote dari pegawai itu 25%. Benar ya? Nah, sebenarnya mah jadi selain dari dipilih oleh pegawai, kita juga tetap harus memberikan kinerja terbaik kita selama mengisi TRK. Dan kemudian pas kita, atau misalnya hasil dari kuesioner dari teman-teman kita juga nih, seperti apa. Wah. Dan ini tuh udah istilahnya mah paling terbaik gitu di antara di jeblosannya perangkat daerahnya, terus kemudian ditandingin. Itu sebenarnya seru nggak tuh kompetisinya kayak apa gitu? Berarti setelah dari kompetisi setelah yang di itu ya, dari internal itu. Betul. Iya, itu macam-macam. Ada kurang lebih ada 8 tahap. Jadi setelah dari internal instansi itu ada bikin YouTube. Setelah bikin YouTube itu kita harus bikin paparan untuk tingkat rumpun. Setelah paparan tingkat rumpun ada vote dari antar kandidat rumpun, kemudian ada wawancara dewan juri tingkat rumpun. Setelah dikatakan lulus dari tingkat rumpun, kemudian persiapan presentasi tingkat provinsi. Kemudian ada vote antar kandidat provinsi. Setelah itu terakhir final wawancara tingkat provinsi. Dan akhirnya dinyatakan pemenang kandidat berkinerja terbaik. Sepanjang ya tanya. Tapi kalau dijalanin terasa lama atau enggak nih? Ya lumayan sih, kayaknya kalau dipaparin itu kayaknya panjang gitu, cuman ya sudah dijalani aja gitu. Karena tiba-tiba biasanya undangan itunya H-1 gitu, jadi kan wah ternyata cepat juga gitu kalau dijalani gitu. Betul. Berarti karena pengumuman mendadak, mungkin tips buat Akang Teteh juga, dipilih atau enggaknya ke jenjang berikutnya siapin wehnya. Iya betul, iya. Nah, kalau terus ini seru banget ya, ada vote antar kandidat. Berarti kita bisa dengerin apa prestasi orang lain juga gitu ya. Iya, jadi Zoom meeting, jadi kita menunggu mendengarkan mereka presentasi, terus ya kita juga menilai. Misalkan si A ini nilainya kayaknya 8. Ya kalau saya tandain, si B misalkan 9. Nanti ada pertanyaan nama ini tinggal diklik angka-angkanya gitu. Cuman memang ada, karena saya dipanggilnya selalu misalkan orang 2 terakhir, ada timbul kekhawatiran, aduh teman-teman nyimak nggak ya, jangan-jangan nanti saya udah nilainya udah nggak konsen gitu kan. Gitu. Tapi ya alhamdulillah, kayak kalau udah rezeki kan mungkin nggak kemana ya, ya udah gitu aja. Kalau untuk durasi misalnya dalam satu hari itu, ketika kita ada wawancara Zoom meeting tuh sebenarnya sampai ngabisin waktu seharian gitu nggak teh? Setengah hari sih kurang lebih ya. Sebenarnya ada pembukaan kurang lebih setengah jam, kemudian selanjutnya kayaknya 2 jam lah gitu kita menunggu. Oke, jadi sebenarnya jangan khawatir ya Teh ya, karena prosesnya juga nggak begitu makan waktu. Iya. Akan Teh yang misalnya punya kesibukan banyak juga tetap bisa kerja gitu. Bisa kerja karena Zoom meeting bisa dilakukan di mana aja gitu kan, asal sinyalnya oke gitu kan. Betul. Oke. Memudahkan wehnya. Iya betul. Teh, serem gak Teh ini pertanyaan dari ini apa tim penilai? Tim penilai pasti kan deg-degan ya. Iya, itu deg-degan ya, itu aduh harap-harap cemas, takut nggak bisa jawab gitu kan. Enggak sih, beliau awalnya menyimak selama 3 menit kita presentasi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi dari berbaik materi maupun tips and trick, juga ada yang random juga. Ya memang kita emang ada beban yang lebih ya, supaya memikirkan ini tersampaikan dengan baik nggak untuk para dewan juri gitu. Memang lebih serem daripada presentasi sih. Jadi kalau zaman kita kuliah mah ada dosen killer gitu. Iya, kira-kira killer gak mereka nih? Mungkin karena Zoom meeting jadi nggak terlalu, jadi bisa nggak dilihat aja gitu fotonya kan kalau Zoom meeting ya. Jadi fokus ke paparan kita aja gitu. Bener. Mana kita juga nggak lihat gesturnya kan, ngeliat gitu. Mukanya doang. Jadi jangan khawatir Kang Teteh. Kalau misalnya ini Teh, budaya di kita juga belum begitu banyak yang mendukung ya Teh ya. Misalnya untuk kompetisi semacam ini rata-rata kayak perasaan yang saya lakukan mah tupoksi bukan prestasi gitu. Kadang kan ada juga yang ngerasa kayak gitu ya Teh ya. Kalau Teteh sendiri pandangannya kayak gimana? Iya memang Dewan Juri juga memberikan pertanyaan dan kita juga harus bisa menjawab how to explain prestasi ini di luar tupoksi. Jadi artinya bukan kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Jadi harus ada inovasi dari kita
versi kita sendiri dalam mencapai prestasi itu. Jadi walaupun itu tupoksi, tapi harusnya ada inovasi dari kita sendiri gitu. Jadi ada yang versi lebih inovatif lagi, lebih keren lagi daripada tupoksi yang biasa kita laksanakan gitu. Kalau spill pengalaman Teteh nih, kemarin mungkin kalau misalnya di tupoksi Teteh memenangkan kasus itu adalah sebuah prestasi, tapi kan itu adalah bagian dari yang dikerjakan setiap hari misalnya. Terus inovasi apa yang Teteh sisipkan gitu? Iya, kalau di sini kan biasanya ada relas nih ya. Kalau relas itu kan ada panggilan dari pengadilan bahwa terkait perkara apa gitu, perkara perdata atau tata usaha negara, biasanya masuk ke Biro Hukum, biasanya diserahkan kepada satu PIC. Nah, satu PIC ini yang dari awal sampai akhir menyelesaikan perkara. Nah, jadi peranan PIC ini adalah yang menentukan menang atau tidaknya perkara ini ditentukan oleh kinerja PIC sendiri gitu. Jadi marwahnya menang atau tidaknya perkara itu ditentukan oleh kinerja PIC itu. Jadi kan tiap PIC itu fokus sama masalah sendiri ya, sama kasus sendiri. Jadi strateginya juga punya taste yang beda gitu. Kita punya strategi PIC yang A beda sama strategi PIC yang B. Jadi saya juga punya taste sendiri strateginya gitu, berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau Teteh nih berhasil memenangkan 1000 itu apa tipsnya? Tipsnya ya kita harus cari kekurangan lawan ya, kira-kira celahnya di mana gitu kan. Juga peraturan perundang-undangan kita harus update gitu kan. Memang ada unsur-unsur atau asas-asas hukum yang jadi kiblat kita gitu. Fokusnya di situ. Biasanya lawyer itu misalkan ada lawyer yang biasa dia perdata, tapi ternyata dia dapat kliennya di tata usaha negara. Kan mungkin dia nggak terlalu paham ya, mungkin di tata usaha negara ada undang-undang peraturan tentang PTUN yang dia belum paham. Nah, kita masukin misalkan di situ celahnya gitu. Jadi kita juga harus paham apa yang dia gugat dan peraturan kewenangan mengadili pengadilan yang pas itu di mana, apakah di tata usaha negara atau perdata atau di pidana, cocoknya gitu. Tapi nggak main-main, riset banget ya Teh. Iya, harus riset sendiri sih, memang harus cari-cari peraturan perundangan yang update sendiri gitu. Jadi memang PIC itu marwahnya sekitar 80% sampai 90%, sisanya ya koordinasi, kolaborasi sama instansi yang terkait atau klien ya, juga dari pimpinan gitu. Kalau kemarin sempat sampai ketemu sama ininya nggak Teh, si pekerja-pekerjanya nggak? Enggak sih, cuman dia kalau nggak salah mau masuk intervensi, cuman ya memang kalau yang kan itu bukan, kalau misalkan si buruhnya lawan kita biasanya hadir, cuman waktu itu kan dia ada di pihak kita, cuma ada beberapa perwakilannya aja gitu. Biasanya apa ya, kayak LSM-nya gitu lah, ada yang hadir gitu. Takjub saya Akang Teteh karena itu prestasinya nggak cuma sekedar dapat penghargaan gitu, tapi memang ada banyak banget hak orang yang berhasil untuk diperjuangkan. Iya, alhamdulillah. Mungkin si perusahaan juga nyoba-nyoba juga kali ya ke PTUN. Kalau dari gugatan tuh kayaknya mereka berat gitu buat mengeluarkan THR. Mungkin kan kalau UMR di provinsi berapa sih gitu, dikali 1.142 ya mungkin kan banyak banget gitu kan. Tapi setelah adanya putusan katanya itu dibayar langsung gitu, tunai. Dan ternyata ada uangnya. Ada, iya. Kok pas waktu gugatan kayaknya berat banget gitu, nggak mampu COVID bla 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 gitu. Wow, karena itu 2002 ya, nggak sanggup bayar THR-nya. Kemudian 2023 dia gugat. Nah, 2024 baru penghargaannya. Selama mengikuti UTM kemarin ada pengalaman berkesan gak Teh? Alhamdulillah ada. Jadi pas wawancara tingkat provinsi itu kan udah final ya. Wah, itu mah udah tinggal menentukan. Iya, gitu udah. Harus paling maksimal ini kan. Ternyata pada saat itu saya bertepatan pada ada jadwal sidang di Kabupaten Sumedang. Jadi waktu itu saya udah target kayaknya jam 12 mungkin sudah beres gitu sidang. Kemudian saya udah izin ke panitia BKD minta
presentasinya di akhir gitu. Ternyata memang dari awal sidangnya juga alhamdulillah cepat. Kemudian saya isoma dan makan segala macam sampai 12:30. Ternyata pas mau pulang ke Bandung mobilnya mogok. Kebetulan mobilnya juga mereknya juga keluaran yang jarang bisa montir ini gitu ya. Oke. Agak susah dipanggil. Agak susah, mereknya ini agak susah lah gitu ya, bukan keluaran yang itu gitu. Aduh kayaknya ini susah juga gitu kan, mikirnya aduh ini gimana segala macam gitu. Itu posisi di mana teh mogoknya? Di pinggir sawah gitu teh. Pinggir sawah, sinyalnya juga kurang. Udah kayak gitu kata teman saya, dia juga kasihan gitu kan karena udah mau ada acara ini. Udah teh katanya di kedai kopi itu sebelah kayaknya oke tuh ada sawah, ada saungnya kayaknya proper lah buat presentasi, minta sekarang aja kata. Itu kan jam 1-an gitu kan. Aduh tapi ini kayaknya masih deg-degan gitu kan, sama mikirin mobil juga. Terus ternyata yaudah saya di situ pas udah nyalain laptop segala macam, sinyalnya nggak ada. Iya, jadi bukan kedai kopi yang kayak ada di Bandung ini ya. Wifi ada, nggak ada katanya. Oh oke, udah kayak gitu. Adanya juga provider yang ini katanya. Ya udah boleh tethering nggak? Ya udah boleh. Ternyata bisa alhamdulillah di situ. Dan lupa juga sih nggak bilang ke dewan juri kalau saya dalam keadaan kurang nyaman gitu. Cuman ya alhamdulillah mudah-mudahan waktu itu bisa disampaikan dengan baik gitu. Jadi ya itu deg-degannya. Aduh, apa saya presentasinya nanti jam 3 takutnya masih mobil belum beres, kalau di tol juga takutnya sinyal gitu kan. Ya serba salah lah akhirnya. Ya udah di situ aja di pinggir sawah. Di kedai kopi. Ternyata perjuangan di balik itu ya berdarah-darah. Aduh. Dari awal sidangnya udah pengen cepet gitu kan, ternyata ada aja yang menghalangi di tengah jalan gitu kan. Tapi mungkin waktu itu kenapa bisa menang juga karena ini teh berhasil dong menjawab pertanyaan, menyampaikan. Itu ada cerita ya teh? Iya betul, aduh ceritanya luar biasa, lumayan mendebarkan. Kemarin kan di pas kita acara penganugerahan itu sempat diberikan piala ya teh ya, dan mock up. Sebenarnya kalau untuk benefit dari menjadi IOTM ini teh apa aja sih teh yang dirasain teh? Benefitnya kita jadi menambah dengan award yang baik ini dari BKD, kita jadi menambah semangat kerja sih teh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga gitu kan, jadi menularkan hal yang positif bagi teman-teman buat ikut turut serta juga kalau terpilih jadi finalis kandidat pegawai berkinerja terbaik gitu. Oh, jadi kalau terhadap pribadi mah ada motivasi lagi. Ada motivasi lagi, kita jadi tambah senang, tambah ada apresiasi gitu kan ya. Karena secara teori di atas kertas mah kita kan, saya taunya kayak oke, benefit menjadi IOTM tadi ada senilai 100% TPP ya teh ya. Iya, betul. Yang diberikan tergantung tahapan nih. Kalau sampai seleksi mana ada yang 25%. Betul. Terus kemudian sampai tahap provinsi ya teh 50%. Terus kemudian kalau misalnya udah sampai akhir baru 100%. Oke. Kalau dulu tuh berarti kalau untuk juara diberikannya secara bertahap juga ya teh ya? Juara kalau dulu kalau nggak salah sih kata teman-teman yang sudah menang itu nggak ada yang tahapan sekian udah dapat TPP berapa persen, itu belum ada. Jadi kalau sudah main final banget baru dikasih 100% gitu. Nah, dengan adanya istilahnya kemudahan ini ya teh, walaupun keberhasilan sekecil apapun diapresiasi gitu sama Pemprov Jabar. Lebih baik yang sekarang sih memang. Jadi kalaupun nggak sampai menang final banget, ada apresiasi gitu kan, karena lumayan sih pas paparan juga kita udah. Dengan adanya perbedaan ini misalnya dari tahap rumpun kita sudah diapresiasi, bisa meningkatkan motivasi juga gak sih teh? Oh iya tentu, sangat meningkatkan motivasi. Jadi yang mungkin yang awalnya malas-malasan buat ikutan lebih aware, lebih ini ada motivasi minimal kalau nggak menang final kan ada di tahap, mungkin ada tahap tingkat rumpun gitu kan, ada persenan dari itu yang bisa didapatkan. Gitu. Dan pinter banget ya. Jadi ketika tahap berikutnya malah lebih gede lagi gitu. Jadi kan ini kalau udah lolos ini, boleh nih tahap selanjutnya kali menang lagi gitu kan. Selanjutnya mungkin dapat lagi gitu kan. Segini aja udah alhamdulillah misalnya apa ya, kalau dapetnya lebih gede. Iya. Iya. Tapi itu tuh kalau karena penasaran juga, teman-teman penasaran nih. Kalau misalnya pas kemarin penganugerahan dikasih mock up itu, sebenarnya uangnya itu dicairin di akhir tahun atau memang pas begitu dinyatakan lulus?
Kalau saya begitu dinyatakan lulus sudah ada gitu. Oke. Jadi pas penganugerahan kemarin itu memang selebrasinya aja iya, ya Teh ya? selebrasi. Sebenarnya uangnya udah masuk ke bank dari beberapa minggu sebelumnya. Pantesan ada yang kayak udah pada nonton itu ya penganugerahan, terus pada orang teh kayak pada traktiran lah. Kan uangnya udah ternyata teh uangnya dicairin setelah dinyatakan lolos teh. Iya. Oh. Benefit yang lainnya Teh, misalnya ada nggak sih mungkin penghargaan dari atasan, biasanya mungkin hal-hal yang tidak di atas kertas ya Teh gitu. Iya gitu, betul, apresiasi dari teman-teman, dari atasan juga. Mungkin katanya ada masuk menambah talent box gitu. Betul. Ada talent box, jadi mungkin mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan untuk kenaikan pangkat atau promosi mungkin. Ya, mudah-mudahan. Betul. Yeah. Sama ini Teh ada pop up di TRK. Iya. Oh gitu ya. Iya betul. Ketika juara itu ada muncul terus nama. Terus kita juga ada bisa perkirim likes atau misalnya berkirim ucapan selamat. Iya, kadang dari instansi lain juga banyak juga ucapan ternyata jadi kan. Kalau di TRK pemenang itu munculnya kayak gimana Teh? Muncul foto kita selamat gitu atas kinerja Anda gitu. Terus kita bisa scroll isi komen-komennya gitu. Bisa like-nya ada berapa. Kalau awal-awal itu seluruh jabatan itu dimunculkan nama-namanya, tingkat pelaksana, tingkat apa gitu kan. Nah kalau sekarang ini di akhir-akhir foto kita aja. Jadi muncul terus. Jadi kadang ada yang mungkin dari provinsi mana tiba-tiba mengucapkan selamat ya Nisha. Oh iya muncul ya fotonya. Iya. Terus kalau kita sebagai pengolah media sosial mah ditempel lagi Teh di medsos kita. Iya, alhamdulillah. Betul. Iya. Seru banget ya. Seru sih. Wah, Teh kalau misalnya untuk Teteh sendiri sebenarnya untuk motivasi ikutan IOTM tuh apa sih? Karena kan mungkin banyak juga ya ternyata benefitnya. Iya betul. Awalnya sih saya juga gara-gara tertularkan sama rekan juga dari tim litigasi yang udah menang, terus katanya udah ikut ya mumpung ada prestasi katanya. Oh ya oke cobain. Ya motivasinya awalnya sih pengen ada pengalaman gitu kan, tapi motivasi setinggi-tingginya ya pengen menang. Gitu. Wah, itu akan Teh. Gimana ya Teh? Kalau jangan sampai misalnya keraguan kita nih jadi mengerdilkan apapun prestasi kita gitu ya. Iya. Sayang banget. Iya betul. Seru banget ya Teh. Teman-temannya tuh suportif gitu untuk mendukung juga sama kita. Oh ya udah kamu isi aja dulu gitu. Kayak gitu. Oh karena nggak semua orang bisa punya komunitas atau sosial kayak gitu Teh. Iya, yang suportif kayak gitu ya. Iya memang pas kebetulan katanya dia juga awal tahapnya dia cuman menang tingkat rumpun gitu kalau nggak salah. Terus dia coba lagi, baru akhirnya menang tingkat provinsi. Terus kebetulan saya juga lagi ada prestasi, ya udah saya ikut. Ya alhamdulillah sih kalau saya ya langsung menang. One shot. Alhamdulillah. Karena ya nanya juga sih sama teman saya itu tips and triknya gimana nih gitu kan. Ya katanya persiapkan yang cuma 3 menit itu kan kayaknya. Kadang kalau kita bikin terlalu banyak jadi terlalu ngeblur juga kan gitu, membosankan mungkin kalau lebih. Tapi kalau udah tahu 3 menit, berarti kita poin-poinnya ya udah kita langsung fokus ke highlightnya gitu kan. Oke. Berarti kita lanjut ini deh, karena kata Teh berhasil dari tips dari rekan kerja Teteh ini juga. Teteh juga kasih tips buat teman-teman nih, kayak misalnya untuk video dulu Teh 1 menit. Saya juga kalau disuruh bikin video kayak agak bingung ya 1 menit ngomongin apa. Kalau Teteh sendiri gimana kemarin strateginya? Saya biasanya skripnya dulu. Nah bikin skripnya terus saya ngomong sendiri tuh di handphone. Ngomong dengan ya misalkan dengan intonasi sekian. Wah ini kayaknya malah jadi 3 menit gitu kan. Tapi kalau skripnya segitu ternyata malah jadi terlalu banyak, nggak kedengeran gitu. Maksudnya kalau intonasinya terlalu cepat kan pusing juga gitu orang ngedengernya. Akhirnya skripnya dikurangi. Terus saya ngomong lagi, ngerekam lagi. Oh ini udah pas dengan intonasi segini 1 menit. Ya udah akhirnya skrip yang sesuai 1 menit itu gitu. Jadi akhirnya kalau banyak tapi nggak terdengar gitu, terlalu ngeblur ya ngapain juga gitu. Akhirnya ya fokus aja dengan intonasi segitu 1 menit. Harus siapin skrip, terus kemudian latihan, kita ngecek bicara, juga durasi. Iya durasi. Keren banget, ada proses
apa ya? Jadi di review lagi Iya lagi. gitu. Terus kadang ngomong juga di depan kaca gitu biar nggak over reacting gitu kan. Betul. Tapi yang disampaikan itu poin prestasinya ya Teh ya. Iya, Terus gimana caranya? fokusnya itu sih. Pasti. Kemarin rekam sendiri Teh. Dibantu temen sih gitu. Soalnya di sini teman-teman ada lucu banget ya, kayak misalnya ada yang kemudian memang pakai jasa pihak ketiga atau nggak misalnya emang dia sewa studio dan lain-lain. Ada juga macam-macam gitu, dan ada yang sampai diedit pakai efek gitu. Soalnya ada juga sih. Jadi kalau untuk di YouTube itu ada ketentuan nggak boleh banyak efek gitu. Jadi kalau boleh di upload ada efek tapi di ranah yang lain di website RK kalau nggak salah. Jadi saya ya udah deh, daripada bikin aneh-aneh gitu tapi malah jadi tereliminasi di awal, ya udah bikin simple aja gitu. Terus kalau saya ruangannya di ruang rapat gubernur waktu itu. Kan kayaknya lebih keren ya. Di situ deh cobain. Alhamdulillah Bapak Gubernurnya juga katanya lagi keluar kota, jadi saya bisa free di situ latihan. Manfaatkan fasilitas kantor. Betul. Oh iya, oke. Itu kita juga harus tetap ada support temen nih. Iya betul. Sempat sih waktu itu pengen di ruang sidang ya, biar lebih vibes-nya lebih ini lawyer banget gitu kan. Tapi nggak tahu akhirnya jadinya di gedung sate berhasil. Oke. Dress code itu gak pakai baju sidang nggak? Jas aja sih, blazer gitu. Wow. Terus Teh, selama Teteh bekerja ini kan alhamdulillah ya Teh luar biasa memberikan dampak banyak gitu untuk masyarakat. Ada nggak sih Teh sosok yang menginspirasi Teteh gitu ketika Teteh harus bekerja sekeras ini gitu? Sosok yang menginspirasi mungkin ya dulu ada pimpinan saya yang cukup memberikan bekal ilmu. Jadi pada saat saya datang ke bagian litigasi itu saya juga sempat agak underestimate sendiri nih. Aduh, kayaknya lawyer nih gak cocok banget nih buat saya gitu. Soalnya dulu saya masuk ke fakultas hukum itu bukan buat menjadi APH gitu. Saya memang suka hukum tapi bukan pengen jadi polisi atau jaksa atau hakim, apalagi pengacara gitu. Kayaknya ini bukan gue banget gitu. Aduh, ini gimana ya? Terus akhirnya ada pimpinan saya yang yaudah kamu coba bikin jawaban kalau dari gugatan. Oke, saya bikin jawaban, terus beliau baca, katanya ini bagus kok, katanya jawaban kamu bagus, strategi kamu bagus, cuman memang ada dalam beracara itu memang perlu seni tertentu gitu. Memang untuk dari awal semua orang juga belum tentu langsung bisa gitu. Jadi akhirnya beliau memberikan saya ilmu hukum, tentunya ilmu hukum bagaimana menjawab suatu gugatan. Ya alhamdulillah semakin kesini ya terbiasa gitu. Begitu. Memang ilmunya lebih fokusnya ilmu hukum yang betul-betul. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kurang, beliau tambahkan gitu. Beliau ingatkan, beliau koreksi gitu. Betul. Saya kalau ngeliat gelar Teteh itu ketika baca ini rajin banget sekolahnya, SIP, SH gitu. Oh, ternyata latar belakangnya ada kayak gitu juga ya. Ada perasaan bukan passion saya nih menjadi APH. Iya, ada sih. Dulu sih ya mungkin suka hukum tapi mungkin nggak pengen jadi itu gitu ya. Mungkin ya apanya lah bagian administrasinya atau legalnya gitu. Tapi ya setelah dijalani ya oke, ternyata ya baik-baik aja nih gitu. Jadi kadang kalau dulu ngelihat hakim atau ngelihat lawan, aduh kayaknya gimana ya, takut ada perasaan tertentu gitu. Ada juga kan tiap orang tuh beda-beda gitu kan. Tapi setelah ini ya udahlah biasa aja. Toh kita juga punya strategi tertentu. Dia kadang ternyata dia ada orang yang misalkan di pas beracara itu pinter ngomong gitu. Tapi setelah dilihat di cara penulisannya, kayaknya biasa aja kayaknya itu kan. Ada juga orang yang mungkin kurang biasa berbicara di beracara persidangan, tapi ternyata penulisannya bagus gitu. Jadi ya udah gitu, kita tetap menjadi diri sendiri aja gitu. Biar majelis hakim yang menentukan siapa yang berhak untuk memenangkan perkara gitu kan. Jadi sosok pemimpin yang menginspirasi Teteh ini memang ditemukan di Jabar gini ya Teh? Iya, betul. Sebelumnya pernah. Oh, nah kalau aku kebayangnya kayak sosok-sosok tersebut tuh
yang sebelumnya kita melakukan penolakan gak cocok tuh ternyata bisa membukakan pemikiran kita juga ya Teh ya? Iya memang itu dari saya sendiri sih, maksudnya saya nggak pede jadi lawyer gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalani, setelah diberikan guidance gitu, ya alhamdulillah better lah gitu. Mudah-mudahan bisa lebih baik terus ke depannya. Soalnya aku juga kebayang sama aku mah orang-orang hukum teh intimidatif Teh, entah dari intonasi, penggunaan kata. Dan saya ngeliat Teteh tenang banget. Iya makanya saya juga kayak aduh paling ketemu lawyer yang galak-galak gitu, lawyer lawan galak, terus saya juga bukan orang yang bisa balas galak ke mereka gitu, jadi aduh kayaknya saya nggak cocok jadi lawyer makanya itu gitu. Tapi ya ternyata nggak harus bukan penampilan yang galak gitu kan, ternyata ya bisa aja melalui versi kitanya gitu. Terutama kalau Teteh kelihatannya senjatanya adalah tadi riset, penulisan, cara menjawab gugatan, pengumpulan fakta-fakta, bukti-bukti gitu. Wow, seru. Nah, kalau misalnya kasus yang masuk ke Biro Hukum itu sebenarnya banyak Teh? Banyak Teh, tiap tahun selalu banyak. Banyak ya. Baru tahu. Iya, jadi aduh ada kasus perkara langganan, ada yang belum lagi misalkan perkara berjalan per tahun. Misalkan per tahun tuh ada 20 gitu ya, dari Januari sampai dengan Desember. Itu kan belum tentu beres 1 tahun itu bisa lanjut. Belum lagi perkara yang turunan sebelumnya yang belum lanjut kan, kayak misalkan saya kasasi ini yang perkara yang sekarang yang jadiin kinerja prestasi ini, itu perkara tahun 2021 Teh. Baru saya 3 tahun baru inkrah 2024. Itu juga kalau misalkan si penggugatnya nggak PK atau peninjauan kembali, itu masih bisa dilakukan upaya hukum. Nanti tambah panjang lagi. Iya, jadi yang tahun saat ini aja berjalan bisa ke tahun depanin, belum lagi yang tahun-tahun sebelumnya masih numpuk gitu. Gitu Teh. Apalagi biasanya kalau yang rutin itu yang udah pasti langganan biasanya upah ya, UMK, UMR itu pasti biasanya buruh ada gugatan. Jadi serba salah sih Teh. Kalau misalkan kita menerbitkan UMK biasanya digugatnya sama perusahaan, tapi kalau misalkan kita tidak menaikkan buruh biasanya digugat buruhnya yang gugat gitu kan, serba salah. Jadi akhirnya ya pasti ada gugatan terkait itu. Karena kalau dari segi industri mah kita tuh berada di triangle ya Teh ya, antara pemerintah, pelaku usaha sama tadi pekerja. Iya banyak banget ya potensi sebenarnya, potensi gugatan-gugatan itu. Betul, macam-macam. Oke. Biasanya ada ini gak sih Teh, kalau Biro Hukum ada apa ya, upaya untuk melakukan preventif gitu? Preventif biasanya dari membuat aturan ya, misalkan peraturan undang-undangan yang akan ditetapkan. Cuman itu kan beda, maksudnya masih Biro Hukum juga tapi beda bagiannya gitu. Biasanya dari situ. Biasanya kan ada gugatan PT-UN itu kan gugatan basicing ya, terkait keputusan atau ketetapan negara. Jadi biasanya preventifnya yang di ketetapan negara, ketetapan pejabat tunnya itu berupa pergub atau pergub aja ya, pergub gitu. Iya betul. Dan nggak mudah ya untuk pemerintah, harus ada di antara. Iya betul. Di antara harus pelaku usaha. Bisa memenangkan semua orang gitu ya. Betul. Para pihak gitu semuanya. Wow. Kemauannya. Ternyata di balik IOTM itu ceritanya lebih luas lagi gitu ya, nggak cuma menangin. Iya. Tadi prestasi. Banyak perjalanannya. Oke. Teh, kalau misalnya tadi tipsnya udah ya, membuat video, terus kemudian paparan nih, tipsnya kayak gimana? Paparan saya kalau nggak salah itu nggak lebih dari 10 slide sih. Jadi ya yang intinya aja, soalnya kan 3 menit itu ya, saya juga latihan misalkan paparan dicepetin itu intinya apa, latihan presentasi sendiri gitu, terus dipakai timer juga, ini 3 menit nggak gitu, biar daripada nanti di tengah-tengah stop gitu kan, tapi ternyata intinya belum nyampe gitu kan. Iya benar. Pokoknya mah fokus ya. Kita mah jangan banyak buka di mah gitu. Iya, makanya saya mah nggak itu. Saya juga emang orangnya bukan orang yang banyak muka di mah gitu. Alhamdulillah senang kalau misalkan jangan panjang-panjang 3 menit. Oh, alhamdulillah. Gitu. Daripada kita bingung basa-basinya. Iya.
Wih, seru, cocok untuk para kalian yang mau to the point. Tadi udah, terus tips menjawab pertanyaan mungkin teh, ada juga kan pasti. Iya, itu sih apa sesuai dengan apa yang ditanyakan, saya langsung straight to the point, nggak muter-muter, langsung aja. Misalkan pertanyaannya apa, langsung jawab intinya gitu. Memang ada waktu sih, kalau nggak salah 15 menit itu Dewan Juri bisa memberikan pertanyaan, dan kalaupun waktunya sudah berakhir, kalau misalkan pertanyaannya belum dijawab, ya sampai pertanyaannya dijawab baru selesai. Oke, berarti harus Dewan Juri juga harus sampai bilang oke, terjawab gitu ya. Gitu, walaupun waktunya udah tet gitu, dijawab dulu. Masih dikasih kesempatan buat jawab. Kudu konsentrasi ya teman-teman. Iya, bisa makanya beresan nanya naon ya. Iya, makanya pas waktu itu mogok, aduh ini gimana ya, perasaan saya kurang nyaman gitu. Bener terkonek gitu kemana. Iya, makanya. Oke. Terus ini teh, kalau misalnya tadi presentasi udah. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran ke proses voting teman-teman. Ada nggak sih teh tips untuk supaya teman-teman ngevoting kita? Iya. Bingung sih, maksudnya waktu itu kan Zoom meeting ya. Saya juga nggak bisa memaksa teman-teman buat stay ngedengerin kita kan gitu. Kadang saya juga stay tapi sambil main handphone atau sambil kerja juga yang lain gitu. Cuman didengarkan. Cuman ya memang kalau ada teman-teman yang prestasinya menarik, saya juga ini jadi kita harus bikin paparan kita menarik dan prestasi kita menarik gitu. Jadi bukan hanya tupoksi gitu. Kalaupun memang tupoksi, mungkin apa sih yang bikin tupoksi itu lebih ada inovatifnya gitu. Wah, jika iya bikin apa? Hoax ya, nah kalau anak-anak sekarang mah ada poinnya dulu apa supaya menarik. Betul. Karena benar presentasi setiap orang berulang ya teh ya. Iya, kita harus gitu ada bedanya nih dibanding kandidat lain. Jadi kan udah bosen nih nungguin harap-harap cemas. Kalau misalkan kurang menarik gitu kan bikin ngantuk juga gitu. Wah udah di tiap tahap ada tipsnya nih ya Kang Teteh. Sayang banget kalau itu versi saya sih. sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Ayo mumpung dan kayaknya baru sedikit sih instansi yang menerapkan ini teh, si manajemen talenta berupa salah satunya rewardnya berbentuk IOTM ini. Mumpung Kang Teteh Pemprov Jabar punya wadah nih, kenapa nggak dimanfaatkan? Oke teh, kita masuk ke segmen terakhir teh. Ini terakhir nih, gimana? Ada ini nggak pesan-pesan buat Akang Teteh? Pesan-pesan buat Akang Teteh menonton teh tentang IOTM, pelaksanaan IOTM seperti itu. Oke, mungkin pesan-pesan buat Akang Teteh yang mau mengikuti IOTM atau pegawai berkinerja terbaik. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi inspirasi maupun penyemangat buat Akang Teteh untuk keluar dari zona nyaman, yang mana mau mengikuti seleksi IOTM ini dan menjadi penyemangat untuk bekerja lebih berkinerja lebih baik lagi sebagai ASN Pemprov Jawa Barat. Itu mungkin. Wih, jangan lupa pelajari dulu Akang Teteh siapa rumpunnya. Jadi kompetitor perangkat daerahnya. Betul ya. Dan tetap bersungguh-sungguh dalam bekerja teh ya. Betul. Keren banget. Terima kasih Teh Nisha. Alhamdulillah. Jangan kapok kesini. Terima kasih sudah hadir di Ajib. Teh Nisha, terima kasih sudah hadir di Ajib BKD. Terima kasih sudah mengundang saya. Podcast BKD. Jangan lupa daftar lagi bersemangat untuk 2025. Baik. IOTM 2025. Wow. Akang Teteh jangan lupa like, subscribe dan komen media sosialnya BKD Jabar dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah Akang Teteh kita sudah ada di akhir segmen. Jangan lupa Akang Teteh selalu untuk memantau informasi BKD Jabar. Oke, hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib, dadah.